Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, yang pertama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan hadirnya kita pada majelis kali ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah, bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah dan limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah hingga yaumul kiamah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah. Jadi hadis ini dibawakan oleh istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah. Aisyah adalah salah satu istri beliau, istri Rasulullah SAW yang paling Rasulullah SAW cintai setelah Khadijah. Bahkan kisah pertemuan Rasulullah SAW dengan Aisyah ini juga menakjubkan. Bahwasanya Rasulullah SAW dahulu sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Jadi Rasulullah bermimpi dengan malaikat Jibril yang membawa seorang bayi. Ketika dibuka ternyata Aisyah. Kemudian Jibril sudah mengabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kelak bayi ini akan menjadi istrimu, katanya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, dan ketika itu Rasulullah SAW menjawab, jika Allah Subhanahu wa taala benar-benar menakdirkan hal tersebut, semoga terjadi. Dan akhirnya Aisyah radhiyallahu anha itu menikah dengan Rasulullah SAW. Dan Aisyah merupakan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya annaha qalat, Aisyah itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu bersabda, yaghshu jaisul ka'bata fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Rasulullah SAW mengabarkan akan terjadi di suatu masa mendatang itu ada pasukan yang sangat besar sekali, yaghzu, itu memerangi al-Ka'bata, memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi, ketika pasukan tersebut sampai di tanah yang luas, di tanah yang lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka pasukan yang luar biasa besarnya itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari barisan depan sampai barisan belakang. Qalat, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu
menghancurkan pasukan tersebut. Saking besarnya pasukan itu sampai memenuhi kota, sampai memenuhi pasar-pasar, waman laisa minhum, dan orang-orang yang tidak menjadi pasukan tersebut juga kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditanyakan oleh Aisyah adalah bagaimana bisa orang yang tidak ikut menjadi pasukan tersebut kok ikut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah SAW bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah tidak memilih orang yang diazab, semuanya kena. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Dan kelak mereka yang meninggal dengan hal tersebut akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Muttafaqun alaihi wa hadza lafdzul Bukhari. Ini hadis muttafaq alaih yang disepakati oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Masyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah, kita akan membahas tentang kejadian yang luar biasa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Bahwasanya al-Ka'batu al-musyarrafatu, bahwasanya Ka'bah yang mulia ini benar-benar bangunan yang paling mulia di dunia sekarang. Bahkan hotel-hotel, mal-mal itu belum bisa menandingi kemuliaan Ka'bah. Maka masyarul muslimin, sungguh mulia orang-orang yang Allah izinkan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Bisa bertamu di Ka'bah, kemudian sholat di depan Ka'bah, bisa mencium Hajar Aswad, itu luar biasa. Kemuliaan yang tiada tara. Maka masyarul muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semuanya, para jamaah, bapak, ibu, ingkang rawuh, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Wa anqadhaha min kulli syarrin, dan Allah Subhanahu wa taala itu menghindarkan Ka'bah itu dari segala perbuatan keji dan mungkar. Maka masyarul muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 122. Allah berfirman, wahidna ala Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifin. Bahwasanya dahulu Ka'bah itu didirikan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Ada beberapa riwayat yang mengatakan Ka'bah itu yang bangun adalah malaikat. Ka'bah itu yang membangun adalah Nabi Adam. Ka'bah itu sudah ada di situ, yang membangun adalah Allah. Kalau pendapat yang terakhir benar nih, yang membangun adalah Allah. Tapi dari itu semuanya Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya dari sekian riwayat tentang orang yang membangun Ka'bah, itu yang paling sahih adalah riwayat yang mengatakan bahwasanya orang yang membangun Ka'bah adalah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Ini adalah riwayat yang paling kuat. Sejarahnya, ketika Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail selesai mendirikan Ka'bah, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail itu tidak memberikan atap. Jadi pelong-pelongan. Di atasnya itu tidak ada atap sama sekali. Jadi cuma dinding yang didirikan, kemudian di dalamnya dibuat semacam kayak lemari. Dah itu. Itu Ka'bah pada masa Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Kemudian terjadilah banjir yang luar biasa. Akhirnya bangunan Ka'bah yang didirikan oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail itu roboh. Setelah itu tidak ada yang membangun Ka'bah lagi kecuali kakeknya Rasulullah SAW bernama Qusay. Ini adalah seorang kakek dari Rasulullah SAW yang mendirikan suku Quraisy. Namanya pun Qusay, Pak. Jadi dahulu di kota Mekah itu penduduk asli Mekah itu dijajah, dikuasai oleh orang-orang asing. Dikuasai oleh orang-orang asing.
Akhirnya datanglah Qusay ini, kemudian menyatukan suku-suku dari penduduk asli kota Mekah, yang mana ketika penjajahan tersebut orang-orang asli, penduduk asli itu mereka pada hijrah. Ada yang hidup di pegunungan, ada yang hidup di atas bukit, ada yang hidup di lembah-lembah. Sehingga mereka menghindari kota Mekah. Padahal apa? Qusay melihat ini ada bangunan yang bersejarah. Akhirnya kakek Rasulullah SAW bernama Qusay ini menyatukan semuanya, suku-suku semuanya disatukan. Kemudian Qusay ini berhasil mengusir penjajahan Bani Khuza'ah dan lain sebagainya. Kemudian mendirikan Bani yang namanya suku Quraisy. Nah, akhirnya masyarakat muslimin melihat ada yang namanya bekas-bekas Ka'bah yang sudah roboh, tidak berdiri lagi. Qusay melihat kesempatan tersebut. Ini bangunan bersejarah. Ketika roboh saja banyak yang mengunjungi. Akhirnya Qusay memiliki niat untuk mendirikan lagi. Kemudian dibangun lagi dan Qusay kemudian memberikan atap dengan pelepah-pelepah pohon kurma. Akan tapi bangunan yang dibangun oleh Qusay ini lebih kecil daripada bangunan yang didirikan oleh Nabiullah Ibrahim. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Nah, ketika sudah berdiri, kemudian datanglah Raja Namrud. Yaghsu Jaisul Ka'bah, yang memerangi Ka'bah. Ini adalah orang yang pertama kali dalam memerangi Ka'bah. Sebabnya sepele. Ketika Raja Namrud itu berhasil menjadi raja setelah membunuh saudaranya dalam perang tanding. Karena Raja Namrud itu memiliki saudara yang mana saling menjatuhkan. Pokoknya saya yang menjadi raja. Nggak ada yang mau kalah. Akhirnya dari keduanya itu berniat untuk perang, mengumpulkan banyak tentara untuk saling perang. Tapi saudaranya Raja Namrud ini mengatakan, prajurit-prajurit yang kita kumpulkan mereka tidak berdosa, mereka tidak berhak mati, tidak berhak wafat. Tapi apa? Mari kita tanding duel. Kalau ada yang menang, yang hidup, maka dia menjadi raja. Akhirnya Raja Namrud dan saudaranya ini kemudian perang tanding. Dan puncaknya ketika saudaranya Raja Namrud ini berhasil, hampir saja membelah kepalanya Raja Namrud, itu tiba-tiba mantan budaknya Raja Namrud itu menolong Raja Namrud, membantu tanpa permintaan dari Raja Namrud, sehingga Raja Namrud pun berhasil menang, saudaranya sudah meninggal, sehingga Raja Namrud berkuasa. Kemudian ketika Raja Namrud berkuasa, ternyata ada kerajaan yang masih ada hubungannya dengan kerajaan Raja Namrud. Kalau kita bisa lihat itu kerajaan di Habasyah. Pemimpinnya adalah Raja Najasyi. Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi itu sangat tidak suka dengan perilaku Raja Namrud dalam mendapatkan tahta kekuasaannya. Kemudian Raja Najasyi berjanji, wahai Namrud, suatu ketika saya akan menguasai kerajaanmu. Nah, masyaallah muslimin, kemudian ketika janji dari Raja Najasyi sampai ke Raja Namrud, kemudian Raja Namrud pun Raja Abraha pun Raja Abraha itu memiliki ide yang sangat cemerlang untuk menundukkan Raja Habasyah ini dengan mengirimkan potongan dari rambut Raja Abraha, kemudian dikirimkan juga tanah beserta perhiasan dan hadiah lainnya, kemudian dikirimkan ke Raja Najasyi, Raja Habasyi. Kemudian tertulis di dalam surat tersebut, wahai Raja Najasyi, Raja Habasyah,
kamu nggak usah merebut wilayahku. Kalau pengen menginjak-injak tanahku, menginjak-injak kehormatanku, sudah saya kirim rambutku dan sudah saya kirim tanah kerajaanku. Akhirnya apa? Melihat hal tersebut, Raja Habasyah pun kemudian luluh hatinya. Saking pintarnya Raja Abraha ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Raja Abraha berjanji kepada Raja Najasyi tadi, wahai Raja Najasyi, saya berjanji bahwasanya kalau kamu mendukung saya akan membuat gereja yang sangat megah, ya, yang sangat megah, dan kemegahan tersebut tidak akan ditandingi oleh siapapun. Akhirnya bangunan tersebut jadi, kemudian Raja Najasyi pun kemudian mengirimkan surat kepada Raja Abraha. Wahai Abraha, bangunanmu itu tidak akan berharga, tidak akan lama orang yang mengunjunginya kalau kamu belum menghancurkan Ka'bah. Karena Ka'bah ini bangunannya sederhana, tapi banyak yang mengunjungi. Maka dari hal tersebut, Raja Abraha pun tersadarkan, tersadarkan. Oh, ternyata ada satu bangunan yang menjadi persaingan dari gerejanya Raja Abraha. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Akhirnya niat dari Raja Abraha ini untuk menghancurkan Ka'bah itu sudah tercium oleh prajuritnya, oleh kaumnya sendiri. Kemudian singkat cerita ada pemberontakan, Pak. Pemberontakan. Tidak terima dengan apa yang akan dilakukan oleh Raja Abraha. Nah, kemudian dari prajurit Raja Abraha itu ada yang berasal dari suku Quraisy, orang asli Mekah. Kemudian apa? Karena tidak terima dengan langkah Raja Abraha yang akan menyerang Ka'bah, maka orang ini itu mengambil bara api dan kemudian membakar gereja yang dibangun oleh Raja Abraha. Nah, dari situlah kemudian amarah dari Raja Abraha itu sangat tinggi, kemudian mempersiapkan pasukan yang luar biasa. Dengan membawa gajah, membawa kuda perang, pasukan yang sungguh lengkap persenjataannya, kemudian berjalan ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ketika pasukan itu sudah dekat dengan Ka'bah, orang-orang di sekitaran Mekah itu langsung berlarian mengosongkan Mekah untuk apa? Menyelamatkan diri mereka. Kecuali satu orang yang mendatangi Raja Abraha, yaitu kakek Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini datang ke Raja Abraha, tujuannya satu, untuk mengambil hewan ternak yang dirampas oleh Raja Abraha. Kemudian Raja Abraha tanya, loh, saya bersama pasukan saya berjalan sampai sini, kok tidak ada perlawanan sama sekali? Penduduk asli Mekah di mana? Kok mereka tidak berusaha mempertahankan Ka'bah yang mau kita hancurkan? Kemudian Abdul Muthalib pun mengatakan, wahai Abraha, bahwasanya bangunan ini, Ka'bah ini ada yang menguasainya. Yang akan melindunginya adalah Zat yang maha berkuasa, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lengah sama sekali. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Akhirnya hewan ternak dari Abdul Muthalib dikembalikan. Kemudian Raja Abraha berjalan maju tapi tidak bisa. Karena kenapa? Gajah-gajah yang dibawa oleh Raja Abraha itu tidak mau maju lagi, tapi apa? Maunya mundur. Ketika dihadapkan ke Yaman itu langsung mau. Kalau dihadapkan ke Mekah itu langsung enggan berjalan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Tidak lama kemudian ada burung ababil yang membawa kerikil. Nah, yang menariknya di sini adalah di dalam kitab tafsir Mukasir, Pak. Burung ababil itu bagaimana? Di dalam kitab tafsir Mukasir disebutkan
bahwasanya burung ababil itu disebutkan oleh beliau itu burung yang keluar dari laut, ya. Kemudian kepalanya berwarna hijau, kemudian badannya berwarna hijau, kepalanya seperti serigala. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya. Dadosé benten burung ababil niku kalih burung empit niku benten ngoten. Ini khusus dikirimkan oleh Allah untuk menyerang pasukan Raja Abraha. Nah, di mulutnya itu ada batu, kemudian di kedua kakinya itu ada batu. Kemudian dilemparkan dan Masya Allah. Kalau kita melihat burung dari atas ketika terbang, itu melemparkan batu yang bisa dibawa, ya, itu kalau kena kita di bawah itu seakan-akan tidak ada rasanya, Pak. Kalau kita melihat sekarang burung, itu kalau membawa batu, itu kalau jatuh itu sakitnya kayak apa sih? Tapi ini, Masya Allah, ketika burung ababil itu menjatuhkan batu itu, Allah menambahkan kekuatan jatuh, kecepatan batu turun, ya, sampai menerjang pasukan Abraha. Dengan menambahkan angin yang turun dari langit dengan kecepatan yang luar biasa ke bawah, sehingga menjadikan batu yang dibawa oleh burung ababil itu kecepatannya luar biasa. Masyarul muslimin, Allah berfirman, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu kayak pasukan yang kuat kokoh itu tidak ada dayanya sama sekali. Kayak yang namanya daun yang dimakan ulat. Nah, kalau ada orang yang terkena batu tersebut, maka akan tembus, ya. Di sini disebutkan itu akan tembus sampai pantatnya. Hatta yakhruju ila duburihi. Itu akan tembus sampai pantatnya, bukan pantat, ya. Dari atas kemudian sampai bawah. Kalau dari samping ya tembus, intinya saking cepatnya batu itu sampai-sampai bisa menembus gajah yang besarnya luar biasa, pasukan yang alat persenjatanya itu lengkap sekali. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah, maka betul kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ka'bah itu ada yang menjaganya. Tapi di sini disebutkan bahwasanya yaghsu jaisul Ka'bah. Suatu ketika akan ada sekelompok orang itu yang akan memerangi Ka'bah itu sendiri. Kemudian kalau kita menelisik pada hadis yang lain disebutkan bahwasanya benar-benar orang yang menghancurkan Ka'bah pada masa yang akan datang itu ciri-cirinya ada, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya walikaani anzuru ilaihi asolihun ufaidain yadribu alaiha bimishatihi wa mi'walihi. Rasulullah menyebutkan, saya seakan-akan melihat orang yang memimpin pasukan tersebut itu kepalanya, nyuwun ngapunten, itu botak, Pak. Kemudian tulang persendiannya itu bengkok. Jadi tulang tangannya ini bengkok, kemudian kakinya itu kayak berjalan itu enggak rapat. Jadi berjalannya itu kayak melebar kakinya. Nah, menghancurkan Ka'bah pasukan ini dengan cangkul dan linggis. Bimishatihi wa mi'walihi. Lah masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, orang yang memimpin pasukan ini bernama Dzu Aswiqataini, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Dzu Aswiqataini. Ini orang yang lahir dari Habasyah, dari Yaman. Ya. Nah, kejadian ini itu terjadi ketika Dajjal sudah muncul. Ya.
kemudian Ya'juj Ma'juj sudah sirna, kemudian Nabi Isa sudah wafat, kemudian orang-orang kaum muslimin yang memiliki iman sekecil apapun itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui angin yang lembut yang masuk ke ketiak kanan, keluar ke ketiak kiri. Allah mencabut orang kaum muslimin, orang-orang mukmin dengan cara tersebut. Dengan angin yang lembut yang masuk ke ketiak kanan, keluar di ketiak kiri, itu Allah cabut semuanya secara serentak. Nah, setelah itu barulah terjadi penghancuran Ka'bah. Terjadi penghancuran Ka'bah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Nah, yang sungguh menakjubkannya adalah Dzu Aswiqatain ini adalah pasukan yang sungguh luar biasa. Disebutkan di dalam hadis tadi bahwasanya yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, jumlahnya luar biasa, Pak. Jumlahnya luar biasa. Bahkan saya pernah membaca dalam satu tulisan, saking banyaknya Dzu Aswiqatain dalam menghancurkan Ka'bah pasukannya, itu ketika menghancurkan Ka'bah, mengambil batunya satu persatu, itu diambil kemudian dikasihkan ke belakangnya terus sampai dilemparkan ke laut. Itu saking banyaknya pasukan dari Dzu Aswiqatain. Jadi ketika sudah bisa menghancurkan satu batu dari Ka'bah, kemudian diberikan ke belakangnya terus menerus sampai bisa dibuang ke laut. Itu saking banyaknya pasukan yang dipimpin oleh Dzu Aswiqatain, pemuda, seorang laki-laki dari Yaman yang memimpin penghancuran Ka'bah ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, sebanyak pasukan itu, sepanjang barisan pasukan itu, pasti ada pasar-pasar, pasti ada perkampungan yang mana ada orang yang juga tidak ikut pasukan tersebut. Kok mereka yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka itu di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Rasulullah SAW, yub'atsu ala niyatihim, mereka semuanya kelak pada masa yang akan datang itu dibangkitkan sesuai dengan niatan-niatan mereka. Masyaallah muslimin, ketika ada seseorang yang tidak masuk pada pasukan tersebut, maka apa? Maka mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya pengen jualan saja, ya niatnya ya dibangkitkan dengan kondisi berjualan. Kalau niatnya ingin bekerja, maka apa? Dibangkitkan ala niyatihim, sesuai dengan niatnya, yaitu ingin bekerja. Masyaallah muslimin, pada waktu ini kezaliman terjadi di mana-mana. Kezaliman terjadi di mana-mana, bahkan salah satu riwayat hadis tentang akhir zaman, seorang suami dan istri itu nyuan-nyampunan, itu melakukan hubungan suami istrinya itu di tempat-tempat terbuka, sehingga ketika ada orang yang lewat itu bisa melihat dengan mata telanjang. Itu saking dahsyatnya kezaliman yang ada pada masa tersebut. Kenapa terjadi kezaliman? Karena sudah tidak ada kaum muslimin yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun keimanan seseorang, itu akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, ada satu tafsiran yang menarik dari Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wala tamutunna, janganlah kita kaum muslimin yang beriman pada Allah itu meninggal wafat dalam kondisi, kecuali dalam kondisi beriman pada Allah. Beriman pada Allah.
Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan, mengomentari terkait dengan firman Allah ini, bahwasanya setiap orang yang hidup di dunia itu pasti akan wafat, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita ketika wafat itu tidak tahu kondisinya sedang apa. Apakah sedang beramal soleh atau sedang bermaksiat, sedang azan, sedang sholat, atau sedang mabuk-mabukan, atau sedang bermaksiat yang lainnya. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mencabut seseorang, tidak ada pesan sama sekali. Ketika sudah ada waktunya, ya saat itu tidak melihat oh si fulan sedang berbuat baik, tunggu dulu. Tidak. Oh si fulan sedang tidur, tunggu dulu, nunggu bangun. Boten. Tapi apa? Ketika sudah ada waktunya, entah itu tidur, entah itu bangun, entah itu sedang bermaksiat, entah itu beramal soleh, saat itu juga Allah akan mengambil nyawa seseorang tanpa izin sama sekali. Kalau para nabi, para rasul itu beda, Pak. Ketika tugas para ambiya war rusul itu selesai, maka apa? Ditawari dulu. Ditawari dulu. Terlihat ketika Rasulullah SAW itu mau wafat, itu Allah Subhanahu wa taala menawari dengan mau hidup selamanya atau firrafiqil a'la, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Firrafiqil a'la atau hidup selamanya. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Firrafiqil a'la. Ketika berada di pangkuannya Aisyah, Rasulullah bertanya, Firrafiqil a'la, apakah bertemu dengan Allah? Firrafiqil a'la, apakah bertemu dengan Allah? Maka apa? Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW itu memilih daripada hidup selamanya, mending bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa pada saat itu sebelum wafat tidak ditawari, Pak. Tapi apa? Langsung dicabut. Begitupun dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mau wafat, itu tiba-tiba malaikat maut itu datang. Kemudian Nabi Musa pun dalam satu kisah itu Nabi Musa memukul malaikat maut, bahkan sampai mata malaikat maut itu keluar, Pak. Malaikat maut itu keluar. Kemudian malaikat maut pun menghadap kepada Allah, ya Allah, ini Musa itu sudah saatnya dicabut nyawanya, kok masih tidak mau? Ini mata saya sudah mau keluar, saking dahsyatnya pukulannya Nabi Musa. Akhirnya apa? Nabi Musa diberikan waktu tambahan sebagai tawaran kepada Nabi Musa untuk apa? Untuk ketika waktu ini sudah habis, berarti apa? Nyawanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah, maka pesan dari Imam Ibnu Katsir adalah ketika seseorang dicabut nyawanya oleh Allah, itu kalau bisa itu dalam kondisi beramal soleh. Itu bukan kalau bisa lagi, itu harus wala tamutunna, kita usahakan dalam kondisi beramal soleh. Maka caranya apa? Kita harus bisa berakrab-akrab dengan amal soleh. Maka pesan dari hadis ini, yub'atsu ala niyatihim, maka seseorang itu akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Sesuai dengan niat mereka. Nah, Allah itu mencabut nyawa seseorang tidak ada pesan sama sekali, tidak ada informasi sama sekali. Jadi ketika saat itu dicabut nyawanya oleh Allah,
berarti yub'atsu ala niyatihim, dibangkitkan pula pada kondisi tersebut. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka pesan dari hadis ini adalah bahwasanya orang ya, yang tidak orang itu akan dibangkitkan oleh Allah itu sesuai dengan niat ketika Allah mencabut nyawanya. Maka banyak ada video-video yang sudah beredar di sekitaran kita, ada seorang muadzin yang wafat ketika kondisi azan. Ini terjadi di daerah Tangkil Baru, Pak, di Masjid Mujahidin. Itu muadzinnya sudah sudah memiliki keinginan, ya Allah, cabutlah nyawa saya ketika saya sedang azan. Itu luar biasa, masya Allah. Ketika azan subuh, itu beliau itu ketika mengumandangkan azan itu langsung jatuh dan wafat saat itu dalam kondisi apa? Mengumandangkan azan. Itu luar biasa. Ada juga banyak video yang sudah beredar. Ada salah seorang ustadz yang wafat dalam kondisi berkhutbah. Kabar yang terbaru, seorang ustadz itu wafat ketika berkhutbah Idul Adha. Itu luar biasa. Idul Adha di hari Jumat, wafat dalam kondisi mulia, sedang menyampaikan kebaikan, didengar banyak orang. Yub'atsu ala niyatihim, akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Maka niat ini dan kondisi ketika kita dicabut oleh Allah itu sebisa mungkin kita usahakan dalam kondisi beramal baik, niatnya yang baik. Niatnya yang baik. Jangan sampai ketika kita sudah terbiasa dengan niat jahat, dengan niat bermaksiat, malah naudzubillah min dzalik, malah dicabut dengan kondisi tersebut. Banyak kisah yang menyebutkan bahwasanya orang-orang yang sedang bermaksiat itu dicabut nyawanya itu bukan sedikit, itu sudah banyak, Pak. Maka apa? Tetap berlaku ketentuan Allah, yub'atsu ala niyatihim. Tetap dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Maka kalau kaum muslimin itu sejatinya dia usahakan agar apa? Akhir hayatnya itu husnul khotimah. Kalau husnul khotimah, maka apa? Yang menyambut ruh kita ketika kita sudah dicabut nyawanya, kemudian diangkat ke langit menghadap ke Allah, itu yang menyambut banyak sekali para malaikat. Dari langit pertama sampai langit ketujuh. Kalau keadaan maksiat, maka yang akan meremehkan nyawa seseorang itu juga dari penduduk langit pertama hingga langit ketujuh. Bahkan ketika nyawa tersebut diambil dalam kondisi bermaksiat, maka apa? Penduduk dari langit pertama sampai langit ketujuh itu sangat mencela ruh dan nyawa orang yang meninggal dalam kondisi bermaksiat. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka jadikan akhir hayat kita sebagai akhir hayat yang husnul khotimah. Jangan sampai kita akhir hayatnya itu su'ul khotimah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, mengambil nyawa kita dalam kondisi beramal soleh, dalam kondisi husnul khotimah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.